mestinya penerimaan P3K ini ya menjadi kewenangan pemerintah daerah lah 100%, sehingga kita pemerintah daerah bisa mengatur siapa sih pegawai yang mengabdi sudah lama, ya kan, ya itu kita menjadi prioritas sebagai bentuk reward kepada mereka. Nah sekarang kan penentuan P3K sendiri kan dari pusat, sementara honor mereka dari APBD. Nah ini problem kita pemerintah daerah dalam menyelesaikan perintah dari Kementerian Menpan RB gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, tentu saja selama kurang lebih 20 menit ke depan. Kali ini saya masih berada di DPRD Kabupaten Tangerang dan sudah berada di ruangan Komisi 1. Dan di sebelah kiri saya sudah hadir Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Muhammad Ahmad Esos, dan ini dari fraksi Golkar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Fitri. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat dan kabar baik. Kabar baik selalu ya. Ini baru beres sidang paripurna nih ya Pak ya? Betul, baru selesai paripurna tentang LKPJ Pak Bupati tahun 2022, Mbak Fitri. 2022, wah luar biasa di tengah-tengah kesibukan nih Pak ya. Tentu saja banyak juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, terutama kalau di Komisi 1 lebih ke pemerintahan gitu ya Pak? Betul, karena memang Komisi 1 ini secara umum membidangi masalah pemerintahan dan pelayanan masyarakat, jadi cukup bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Keduanya ya, di kepegawaiannya juga ada. Pegawaian masuk. Gitu. Kemudian juga ada beberapa lagi terkait dengan kependudukan, perizinan juga. Perizinan, ya. Nah ini kan juga Kabupaten Tangerang, ini kawasan industri, tentu saja ini juga menjadi potensial juga ya Pak terkait dengan perizinan ya, terutama ya. Iya, betul. Nah ini kita akan coba gali lebih jauh, nanti mungkin mengenal lebih dekat, kemudian program-programnya, kemudian juga fungsi ya dari Komisi 1 tentu saja juga dari segi monitoring, anggaran, kemudian juga terkait dengan raperda juga yang mungkin juga saat ini sedang dibahas begitu ya Pak. Ya. Nah ini sebelumnya ke Komisi 1, ada berapa sih Pak jumlah anggota dan juga pimpinan di Komisi 1? Kalau saat ini ya Mbak Fitri, jumlah pimpinan dan Komisi 1 ini berjumlah 11 orang. 11 orang ya? Dari perwakilan beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang. Termasuk ini juga tadinya mungkin lebih ya Pak, tapi mungkin ada perubahan ya? Ya, awalnya kita 13 ya. Cuma karena ada komposisi AKD yang perlu penambahan, maka salah satu fraksi di Komisi 1, anggota fraksi PKS ini dialihkan oleh fraksinya ke Komisi 3, Mbak Fitri. Komisi 3. Jadi saat ini berada di 11 dengan pimpinan ya, unsur pimpinan 11 ya? dengan pimpinan, betul. Oke. Nah ini juga salah satu mitra kerja dari Komisi 1 adalah penerangan dan juga pers. Nah ini sebagai informasi bahwa Pak Ketua ini juga bisa dibilang nih jurnalis. Ada mantan jurnalis atau sebutannya masih jurnalis nih Pak? Iya, dulu memang saya pernah bergabung di dunia jurnalis. Ya bersama grup Jawa Pos, Jawa Pos gitu ya. Memang mengawali karir dari jurnalis begitu, Mbak. Akhirnya juga kenal juga ke politik akhirnya. Ini bisa ada yang mirip-mirip atau gimana nih Pak? Ya sebenarnya sih memang tidak pernah punya cita-cita ya. Karena dulu itu sangat senang sekali menggeluti dunia jurnalis dan hobi begitu. Tetapi kemudian dalam perjalanan saya diminta oleh Ketua DPD Partai Golkar, Pak Jaki waktu itu, sekaligus Pak Bupati, untuk saya bergabung di kepengurusan Partai Golkar di Kabupaten Tangerang, Mbak Fitri. Dari situlah mungkin tumbuh rasa ingin tahu dunia politik seperti apa sih. Gitu kan. Ya akhirnya pelan-pelan saya mengikuti dan menggeluti, ya lama-lama jadi tertarik begitu. Ya, jadi tertarik gitu ya. Keterusan sampai saat ini begitu Keterusan dan alhamdulillah juga kesampaian juga ketika ikut pencalonan diberi amanah oleh masyarakat di Dapil 4 ya. Dapil 4 ya. Mbak Fitri, Rajeg, Pasar Kemis, Sindang Jaya, kecamatannya. 3 kecamatan ya. Ya alhamdulillah dikasih amanah untuk itu. Gitu. Alhamdulillah, ini kan juga tentu saja amanat dari masyarakat, ini nggak main-main ya Pak ya. Ya. Betul. Kepercayaan yang sudah diberikan, alhamdulillah ini bisa langsung di periode pertama dan dipercaya menjadi Ketua Komisi 1 ya Pak Ketua ya. Iya betul, alhamdulillah ini juga satu amanah dari pimpinan.
eh, kita atau saya dipercaya menjadi Ketua Komisi 1 di DPRD Kabupaten Tangerang, sekaligus Ketua Praksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Tangerang juga, ya, dan juga di anggota Badan Anggaran di Banggar DPRD juga. di Banggar juga. Kalau dulu awal di 2 tahun pertama saya sempat di Bapemperda, lalu kita ada pergantian. Saya dari Bapemperdanya digeser ke Banmus. Kalau yang di Banggar tetap di Banggar. Gitu. Ya, alhamdulillah, mohon doanya saja bisa bekerja melaksanakan tugas dari masyarakat dan juga dari pimpinan partai tentu. Betul, betul. Nah, ini di Komisi 1 sendiri dengan 11 anggota ya. Seperti apa sih Pak pembagian tugas, kemudian koordinasi dengan beberapa mitra kerja juga? Ya, tentu pertama saya selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang tentu memang tidak lepas juga kita membangun komunikasi dan juga interaksi dengan seluruh anggota yang ada di Komisi 1 yang notabene-nya adalah utusan dari sejumlah praksi yang ada di DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, kalau untuk pembagian tugas kita memang sudah diatur ya melalui Banmus, agenda-agenda kita di DPRD ini sudah diatur oleh Banmus. Kita bulan Maret melaksanakan tugas apa saja, evaluasi atau kunjungan ke lapangan, sidak segala macam itu nanti jadwalnya diatur oleh Banmus. Lalu kita dari masing-masing komisi ya tinggal melaksanakan saja, Mbak Fitri, seperti itu ya. Pembagian tugasnya tadi ya. Sudah. Pengawasan tentu saja ya. Betul. Tupoksi dari Dewan begitu. Nah, ini terkait juga dengan beberapa mitra kerja nih Pak Ketua. Gimana? Ini kan salah satunya yang juga memang saat ini sedang menjadi pembicaraan juga terkait dengan honorer. Ini kan juga memang masuk di bidangnya Komisi 1 begitu ya, kepegawaian. Seperti apa nih Pak? Mungkin banyak yang juga ingin tahu progresnya terkait dengan teman-teman nasibnya begitu, seperti apa nih Pak? Ya, ini fenomena menarik ya. Fenomena menarik tentang tenaga honorer. Karena memang begini, ini satu problem sendiri bagi pemerintah daerah dan kita sedang berupaya menyelesaikannya, Mbak Fitri. Karena ini ada edaran dari Menpan RB bahwa di akhir tahun 2023 tenaga honorer di Kabupaten Tangerang ini kan harus selesai. Ya, diangkat begitu menjadi pegawai P3K. Nah, sementara jumlahnya kan cukup besar. Jumlahnya cukup besar dan tentu kalau dihabiskan sesuai edaran dari Menpan RB, rasanya pemerintah daerah juga mengalami kesulitan. Karena memang dibebankan ke APBD daerah begitu ya Pak? Nah, betul. Ada satu hal dan pemerintah daerah juga sudah berupaya komunikasi baik dengan pusat. Ada satu hal yang menurut kami ini kurang pas dengan kebijakan ini. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mestinya penerimaan P3K ini ya menjadi kewenangan pemerintah daerah lah 100%, sehingga kita pemerintah daerah bisa mengatur siapa sih pegawai yang mengabdi sudah lama, ya kan, ya itu kita menjadi prioritas sebagai bentuk reward kepada mereka. Betul. Nah, sekarang kan penentuan P3K sendiri kan dari pusat. Sementara honor mereka dari APBD. Nah, ini problem kita pemerintah daerah dalam menyelesaikan perintah dari Kementerian Menpan RB gitu kan. Ya kalau CPNS bolehlah itu kewenangannya 100% ditangani oleh pusat. Tapi kalau P3K harusnya kan daerah. Tapi kita dari pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati dan jajarannya berusaha mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat, Mbak Fitri. Karena disesuaikan juga dengan kebutuhan ya Pak ya. Ya, SDM betul. yang dibutuhkan di Kabupaten Tangerang tentu saja. Betul, terutama tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ini kan sangat besar jumlahnya di Kabupaten Tangerang dan itu kebanyakan ya honorer. Karena kan PNS juga jumlahnya terbatas ya Pak, tidak bisa mengcover keseluruhan kalau tidak dibantu dengan honorer. Sangat terbatas sekali Mbak Fitri. Kita misalnya pemerintah daerah mengajukan sekian ribu kuota ke pusat untuk CPNS. Yang diterima hanya ratusan orang, hanya beberapa orang. Sementara kebutuhan kita tinggi terhadap pegawai negeri. Tidak bisa mengcover keseluruhan ya.
Oh tidak bisa, karena setiap tahun ini kan yang jumlah yang pensiun banyak. Betul, betul. Ya kan, Berkurang lagi ya Pak. berkurang. Sementara kita saat mengajukan pegawai ke pemerintah pusat ini dibatasi kuotanya kan begitu. Ini problem sebenarnya yang harus kita urai bersama-sama tentunya, Mbak Betul, Fitri. apalagi tadi yang mengabdi ini banyak yang sampai sudah belasan tahun, puluhan tahun begitu ya. Oh iya. Nah, ini yang mengabdi puluhan tahun ini ketika P3K dibuka secara terbuka, transparan, artinya kan masyarakat manapun boleh ya ikut mendaftar sebagai P3K di Kabupaten Tangerang, Prioritas terutama nah ini masyarakat yang baru saja selesai melakukan pendidikan, misalnya baru selesai di universitas, fresh graduate ya Pak. melalui selesai di perguruan tinggi, harus berkompetisi dengan pegawai kita yang sudah berumur, yang secara kemampuan teknologi mungkin mereka masih belum memahami betul. Harus bersaing dengan mereka, ya kalah pastinya gitu kan. Betul, betul. Nah, hal-hal ini kan harus menjadi Dilematis ya, pertimbangan Pak. daerah itu Betul, mestinya, betul. Mbak Fitri. Iya, iya. Gitu ya. Ya, ini mungkin juga ada regulasi yang mengatur itu ya Pak. Bagaimana Betul. nanti yang mungkin sudah mengabdi belasan sampai puluhan tahun juga bisa menjadi prioritas karena memang ada win-win solution gitu agar tidak terhapus tapi tetap kesejahteraannya juga terjaga begitu ya. Betul, Pak Bupati melalui BKPSDM komunikasi terus dengan Menpan RB agar ada kebijakan yang baik lah terkait masalah penghapusan tenaga honor yang harus berakhir di November tahun 2023 kalau tidak salah ya surat edarannya. Mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik ya Pak. Amin, amin, amin. Solusi terbaik yang mungkin tentu saja masih ditunggu, harap-harap cemas istilahnya ya Pak. Iya, saya juga sering menerima pengaduan dari para guru terutama yang lulus passing grade tapi mereka nasibnya tidak jelas nih. Kami mau dikemanakan kan begitu. Sementara di passing grade mereka lulus tapi di P3K kan mereka tidak diterima begitu. Mbak Fitri, ini harus ada solusi yang baik lah dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Iya, termasuk juga dari segi anggaran ya tadi ya, karena memang kan dibebankan ke APBD ya Pak. Ini tentu saja kalau mengcover keseluruhan juga akan terasa berat begitu. Betul, makanya kan kalau harus habis tahun ini di akhir tahun APBD kita akan tersedot ke belanja pegawai. Belanja pegawai jumlahnya semuanya. cukup besar itu tenaga honor di Kabupaten Tangerang, Mbak Fitri. Mudah-mudahan nanti ada solusi terbaik ya Pak Amin, amin, Ketua. amin. Ini tentu saja masyarakat juga menunggu seperti apa. Nah ini yang menarik juga di Komisi 1 tentu saja selain tadi masalah kepegawaian, tentu saja perizinan. Nah ini tentu saja setelah walaupun sebelumnya sebetulnya belum bisa dikatakan bebas dari pandemi, tapi ini sudah mulai bangkit ya Pak. Alhamdulillah. Banyak investor yang juga sudah melirik Kabupaten Tangerang, baik itu PMDN atau PMA. Ini seperti apa Pak geliat investasi perizinan itu sendiri? Kabupaten Tangerang memang kita tahu dikenal dengan daerah 1000 industri ya. Nah, pasca pandemi ini kan juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa PHK di Kabupaten Tangerang gitu ya. Tapi alhamdulillah sejalan dengan itu mulai ada grafik kenaikan. Nah, cuma persoalan masalah perizinan ini lagi-lagi ada kebijakan pusat ya, bahwa perizinan sekarang ini kan semuanya melalui online ya, OSS ya. Jadi semua bermuara ke pusat. Nah, inilah proses yang kita sebut berbasis risiko itu kan. Jadi perizinan-perizinan besar itu sudah tidak ditangani oleh Kabupaten Tangerang. Banyak ini oleh pusat langsung kan. Memang mempermudah para investor, mempermudah para pengusaha. Tetapi menurut saya ada satu yang perlu diperbaiki kan begitu. Kalau langsung di sana proses pengesahannya, nah lalu daerah fungsi pengawasannya kan menjadi berkurang. Mau tidak mau kita harus menerima ketika pusat sudah memberikan izin itu, Mbak Fitri. Gitu kan. Sementara kita tidak tahu nih si investor ini mau membangun apa di daerah, apakah berbahaya limbahnya untuk masyarakat, kan menimbulkan polusi atau menimbulkan yang lainnya. Nah, pengawasannya kan di belakang, karena izinnya sudah keluar. Karena memang dari pusat ya Pak? Sudah dari pusat gitu. Nah, jadi sekarang dinas yang ada di Kabupaten Tangerang, yang dulu menerbitkan perizinan, ya sekarang tidak jauh dari dinas notifikasi saja gitu kan. Ada perizinan yang dulu di kabupaten misalnya IMB juga sudah hilang, dihapus. Walaupun diganti dengan PBG ya, persetujuan bangunan gedung gitu kan. Ya itu masih ada memang. Cuma nama yang berubah, Mbak Fitri ya. Iya, ini yang mungkin juga masih menjadi kendala begitu ya Pak? Oh iya, betul. Nah, di sisi lain kan kita juga harus berpacu dengan bagaimana kita meningkatkan PAD, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa membangun wilayahnya sendiri secara mandiri. Betul. Kita kan daerah tidak bisa mengandalkan DAK dan DAU. Iya kan, karena itu pemanfaatannya sudah jelas, ya kan.
istilahnya ada proposal di awal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan DAK dan DAU. Sementara untuk pembangunan sektor-sektor yang lain, kita mengandalkan ya PAD, Mbak Fitri. Betul-betul dari PAD ya Pak? Dari ya, PAD. Kalau tadi banyak perizinan yang hilang, ya berkurang juga kita. Karena memang tadi ya masuk ada beberapa kewenangan-kewenangan yang memang besarannya mungkin sekian itu akan diurus oleh pusat dan lain-lain seperti itu ya Pak. Betul Mbak Dan Fitri. itu otomatis kalaupun di ranahnya pusat tidak masuk PAD-nya ke Kabupaten Tangerang berarti? Iya pasti tidak masuk karena di sana juga kan perizinan tidak langsung tidak ya? ada biaya begitu. Iya, itu yang mungkin juga Gratis. menjadi kendala. Tapi tentu saja potensial sekali gitu mungkin bukan hanya PMA tapi PMDN juga mungkin bisa menjadi potensi begitu ya Pak? Iya, ya tetap ya. Tapi kita bagaimanapun tetap bersyukur dengan hadirnya para investor, setidaknya bisa menyerap memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Betul. Nah dari sisi itu tetap ada manfaatnya, begitu Mbak Fitri ya. Ya. Akhirnya sektor lain yang kita perkuat untuk dalam rangka meningkatkan PAD. Ya misalnya pajak restoran, begitu kan, rumah makan, gitu. Itu yang memang potensi di Kabupaten Tangerang saat ini. Banyak pusat-pusat bisnis, pusat ekonomi yang tumbuh pesat ya di Kabupaten Tangerang, di kawasan selatan maupun di wilayah Pantura. Gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa terus digali potensi-potensi terkait dengan investasi juga ya di Kabupaten Tangerang. Apalagi tadi sudah dikenal dengan sebagai kawasan industri. Selain tadi ini kependudukan juga termasuk salah satunya, pertanahan, kemudian organisasi masyarakat juga menjadi salah satu mitra kerja dari Komisi 1. Seperti apa gambaran umum mungkin dari organisasi masyarakatnya, kemudian pertanahannya sendiri apa sih Pak yang saat ini sedang dikonsernkan begitu? Iya, kalau pertanahan ada satu yang memang menjadi mitra Komisi 1, yaitu penataan aset secara mandiri dan komprehensif ya. Kita sering sekali bangunan-bangunan sekolah kita ini digugat oleh ahli waris kan. Karena begitu. belum ada sertifikat. Nah, karena itu tadi penataan asetnya mungkin belum rapih ya, belum rapih, maka pemerintah daerah yang disampaikan di Komisi 1, mereka sedang melakukan sertifikasi terhadap aset-aset daerah yang belum memiliki surat. Ya betul, kalau tidak salah dari BPKAD itu ada sekitar 5.000 apa 500 begitu bidang yang sedang diproses untuk dijadikan sertifikat sehingga ini sah menjadi aset pemerintah daerah. Ini memang harus secara bertahap harus terus dilakukan, Mbak Fitri. Jangan sampai aset-aset kabupaten yang dalam bentuk tanah ini digugat oleh ahli waris kita kalah. Nah, ini memang harus perkuat, jangan sampai lemah lah kita dari sisi aset ya. Lalu masalah sosial kemasyarakatan ya ini memang menjadi mitra kami juga dengan Kesbangpol. Ya kita selalu berupaya dengan mitra kita agar dilakukan pembinaan terhadap ormas di masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang untuk berperan aktif ya melakukan kontrol juga terhadap pemerintah daerah karena penting sekali Mbak Fitri, kontrol dari masyarakat juga sangat penting sekali ya terutama dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Tapi harus objektif gitu kan, konstruktif sehingga bisa memberikan ide dan gagasan kepada pemerintah daerah Mbak Fitri ya. Betul, termasuk ya di tahun ini kan sudah mulai menggeliat ya tahun politik ini juga mungkin tentu saja menjadi concern di Komisi 1 ya karena memang juga berhubungan dengan sosial politik begitu. Betul. Nah, Komisi 1 memang bersentuhan langsung ya dengan kehidupan masyarakat, keamanannya segala macam ya kita cukup concern dan itu menjadi perhatian kita Mbak Fitri ya. Tahun politik adalah tahun yang dinamis banyak nanti peristiwa-peristiwa atau dinamika yang akan terjadi. Nah kita dari Komisi 1 juga akan koordinasi dengan aparat keamanan bagaimana di tahun politik ini semua di Kabupaten Tangerang berjalan kondusif Mbak Fitri. Itu harapan kita semua ya. Boleh berbeda pilihan tapi tetap kondusif ya. Apalagi yang pertama itu ini ya Pak, pemilu kemudian juga pemilihan kembali untuk DPRD, DPR, DPRD, DPD. Ya, itu yang harus diutamakan Mbak Fitri. Betul. Ya, kita tetap mendukung pemerintah menciptakan suasana yang kondusif ya di tahun politik ini. Tanggung jawab kita semua tentunya. Suhu boleh menghangat tapi hati harus dingin terus ya. Harus dingin terus. Ini adalah hajat
bangsa dan negara kita, Iya. kita laksanakan dengan semua menjaga stabilitas keamanan, begitu, menjaga marwah politik, bahwa kita adalah bangsa yang sangat santun, Mbak Fitri. Betul, betul. Ini ada arah ke sana lagi nih mungkin Pak, persiapan untuk di 2024. Insya Allah saya masih dapat tugas dari pimpinan untuk maju kembali di Kabupaten Tangerang, Mbak Insya Fitri. Allah, mudah-mudahan berjalan lancar ya Pak Amin, Ketua amin, ya. amin. Doanya saja, doanya saja. Amin, amin, amin. Terakhir mungkin Pak, di sisa waktu ada yang ingin disampaikan mungkin untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang, silakan Pak. Ya, saya berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tangerang yang selama ini turut serta ya berpartisipasi di dalam pembangunan, baik dalam bentuk kritik, saran, ide, dan gagasan, karena menjadi penting bagi kami, pemerintah daerah, untuk terbuka dengan masyarakat, menerima masukan dari masyarakat, dan masyarakat juga jangan bosan-bosan memberikan masukan yang membangun tentunya, agar apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera, aman, dan juga kondusif ini bisa kita capai dan bisa kita raih, Mbak Fitri. Itu saja mungkin. Amin, amin. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Ahmad Esos, Sama-sama, Ketua sama-sama. Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan selalu diberikan Alhamdulillah. kesehatan ya Pak. dan Amin, kelancaran amin, di amin, setiap amin. aktivitas. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi untuk ngobrol-ngobrol Amin. tema yang berbeda. Terima kasih, Mbak Fitri. Sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Amin, amin. Terima kasih tentu saja untuk pemirsa yang sudah mengikuti obrolan kita di program Melekat, mengenal lebih dekat dengan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang. Saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. 3, 2, 1.